Hai semuanya, selamat datang kembali di Menyelami Lebih Dalam Setiap Hari. Kalian siap? Hari ini kita bakal jalan-jalan ke tempat-tempat di bumi yang saking aneh dan ekstrimnya, rasanya tuh kayak kita lagi mendarat di dunia lain. Jadi, pegangan erat-erat ya, karena petualangan kita dimulai sekarang. Oke, perhentian pertama kita ada jauh di dalam perut bumi. Tepatnya sebuah gua 300 meter di bawah Naica, Meksiko, yang kelihatannya, wah kayak langsung keluar dari film Superman. Coba deh bayangin ini, para penambang lagi mompa air keluar dari gua, ngarepnya sih nemu timah atau perak. Tapi yang mereka temukan justru sesuatu yang luar biasa. Sebuah ruangan yang isinya kristal-kristal terbesar yang pernah dilihat manusia. Serius, ini kayak masuk ke dunia fantasi beneran. Nah, ini nih yang bikin tempat ini terasa asing banget. Suhu di dalam gua ini mencapai 58 derajat Celcius dengan kelembapan 100%. Itu lebih panas dari sauna manapun, dan kondisi ini benar-benar mematikan. Iya, kalian nggak salah dengar. Saking panas dan lembabnya, bagian dalam paru-paru kita jadi permukaan paling dingin di sana. Jadi pas kita bernapas, uap airnya langsung mengembun di dalam. Kalau kelamaan, kita bisa tenggelam dari dalam. Gila kan? Ini salah satu lingkungan paling ekstrim di planet kita. Tapi ternyata kondisi super mematikan inilah yang jadi kunci keajaibannya. Jadi, apa sih resep rahasia buat bikin kristal segede-gedenya ini? Jadi begini, pertama, magma dari bawah memanaskan air yang kaya mineral. Terus, pas guanya mendingin sampai ke suhu ajaib 58 derajat, mineral anhidrit mulai pelan-pelan menyerap air, dan akhirnya, selama setengah juta tahun, 500.000 tahun, proses yang super lambat ini menumbuhkan kristal-kristal selenite raksasa. Luar biasa banget. Oke, dari panas yang ekstrim, sekarang kita pindah ke kegelapan total. Perhentian kita berikutnya, Gua Movile di Rumania. Sebuah ekosistem yang benar-benar terisolasi dari dunia luar. Yang satu ini benar-benar bikin merinding. Gua ini udah tertutup rapat selama 5,5 juta tahun. Jadi ini bukan sekedar gua biasa, ini tuh kayak kapsul waktu biologis yang menyimpan kehidupan yang berevolusi sendiri tanpa campur tangan dunia luar sama sekali. Pertanyaannya, gimana caranya ada kehidupan tanpa matahari, tanpa makanan, tanpa air dari permukaan? Jawabannya adalah kemosintesis. Kalau di atas tanah kan ada fotosintesis pakai cahaya matahari. Nah, di sini bakteri-bakteri pintar ini pakai reaksi kimia dari gas beracun buat menciptakan makanan. Mereka inilah pondasi dari seluruh ekosistem unik ini. Dan makhluk hidup di dalamnya, wah, ini baru aneh. Para ilmuwan nemuin 48 spesies, dan 33 di antaranya itu spesies yang sama sekali baru. Kita ngomongin laba-laba, lintah, sama kelabang aneh yang udah beradaptasi di kegelapan abadi. Banyak yang nggak punya mata, kulitnya pucat, dan mereka pakai antena super panjang buat jalan. Bener-bener kayak ngelihat evolusi di planet lain. Oke. Habis dari tempat sempit dan gelap, sekarang kita lihat sesuatu yang super besar. Saking besarnya, kita cuma bisa lihat keindahannya dari luar angkasa. Diameternya aja 50 kilometer. Ini adalah struktur Richard atau yang lebih dikenal sebagai mata Sahara. Dengan ukuran segede itu, gak heran kalau para astronot zaman dulu pakainya sebagai penanda dari orbit. Kalau dilihat dari atas, bentuknya yang bulat sempurna ini kelihatannya kayak bekas hantaman meteor raksasa ya kan? Ya, para ilmuwan juga mikirnya gitu awalnya. Tapi, ternyata jawabannya jauh lebih keren dari itu. Ternyata ceritanya jauh lebih menarik. Sekitar 100 juta tahun yang lalu, magma dari dalam bumi mendorong permukaannya ke atas, jadi kayak kubah geologis raksasa. Terus, selama jutaan tahun, kubah ini terkikis sama angin dan air. Karena lapisan batunya beda-beda, kikisannya juga nggak rata. Dan akhirnya yang tersisa adalah cincin-cincin konsentris yang kita lihat sekarang. Jadi ini bukan hasil kehancuran, tapi karya seni alam selama jutaan tahun. Untuk perhentian terakhir dan yang paling terasa asing dari semuanya, kita terbang ke tempat paling dingin dan terpencil di planet ini, air terjun darah yang super misterius di Antartika. Eits, tenang dulu, itu bukan darah beneran. Pemandangan super dramatis ini sebenarnya adalah air yang kaya banget zat besi. Air ini keluar dari danau yang terperangkap di bawah gletser.
Nah, pas air super asin dan kaya besi ini akhirnya kena oksigen di udara, besinya teroksidasi, gampangnya berkarat, dan jadilah warna merah darah yang mencolok itu. Kisah di baliknya ini udah kuno banget. Jutaan tahun lalu ada danau air asin yang kemudian terperangkap di bawah gletser tebal. Danau ini jadi terisolasi total dari dunia luar, persis kayak kapsul waktu. Mirip banget sama Gua Movil tadi. Kalian mungkin mikir, oke, cuma air karatan, terus kenapa? Nah, yang paling bikin takjub itu bukan airnya, tapi apa yang hidup di dalamnya. Soalnya, di dalam air itu ilmuwan nemuin komunitas mikroba yang udah hidup selama 2 juta tahun dalam kegelapan total tanpa oksigen. Mereka bertahan hidup dengan cara yang luar biasa, bernapas pakai besi dan belerang. Ini bukti nyata kalau kehidupan bisa ada di kondisi paling ekstrim sekalipun. Dan ini ngasih kita model sempurna buat nyari kehidupan di tempat lain, misalnya di bawah permukaan Mars. Jadi, dari gua kristal raksasa sampai ekosistem terisolasi dan air terjun berkarat, tur kita hari ini nunjukin satu hal. Kita nggak perlu pergi keluar angkasa buat nemuin dunia asing. Planet kita sendiri ini penuh dengan keajaiban dan misteri yang nunggu buat kita temukan. Bikin kita mikir kan, dengan semua yang udah kita lihat ini, kira-kira rahasia menakjubkan apa lagi ya yang masih tersembunyi di bawah sana, yang nunggu buat diungkap? Langsung aja tekan tombol suka kalau kalian menikmati ini, bagikan kemana-mana, dan jangan lupa subscribe untuk lebih banyak lagi. Tinggalkan komentar di bawah dengan pendapat kalian ya. Sampai jumpa besok di waktu yang sama. Sampai nanti!